Omongan orang berkuasa itu dampaknya luas, bisa membentuk pikiran, bisa mengarahkan tindakan. Bill Gates itu salah satu tokoh kuat itu. Fokusnya pindah dari software ke kesehatan global. Pernyataannya soal vaksin dan populasi itu bukan sekadar pendapat. Itu jadi bahan omongan di seluruh dunia. Mempengaruhi kebijakan, menyentuh hidup jutaan orang, seringnya dengan cara yang enggak kita sadari. Yayasan Bill and Melinda Gates itu punya dana yang besar banget. Miliaran dolar mereka salurkan buat program-program kesehatan. Ini seringnya sih dipuji. Tapi kekuatan sebesar itu juga mengundang pertanyaan. Waktu Gates ngomong soal mengurangi pertumbuhan penduduk lewat vaksin, pertanyaan pun muncul. Apakah kata-kata ini murni buat ningkatin kesehatan? Atau jangan-jangan ada agenda lain yang lebih besar dan mungkin lebih rumit? Buat ngerti ini, kita harus lihat lebih dalam. Nggak cuma di permukaan aja, satu orang lewat yayasan pribadinya punya pengaruh yang bisa dibandingin sama negara. Ini fenomena zaman sekarang. Ini mengubah cara kita ngadepin masalah global. Kesehatan itu hak dasar semua manusia. Keputusan soal kesehatan idealnya harus diambil secara demokratis. Tahun 2010, Bill Gates berdiri di panggung TED Talk. Dia bicara soal perubahan iklim. Dia bicara soal energi. Lalu, break time, dia ngucapin satu kalimat yang langsung jadi sorotan. Katanya, dengan vaksin baru, layanan kesehatan, dan layanan kesehatan reproduksi, kita bisa mengurangi pertumbuhan penduduk sekitar 10-15%. Pernyataan ini nggak lewat gitu aja, langsung bikin debat panas di mana-mana, memicu kecurigaan. Jadi dasar buat banyak banget teori di seluruh dunia. Kenapa kalimat itu? Kenapa reaksinya seheboh itu? Konteksnya, kata para pendukungnya, itu soal tren demografi yang udah umum diketahui. Kalau angka kematian anak turun, keluarga cenderung punya anak lebih sedikit. Layanan kesehatan yang lebih baik, termasuk vaksin, jadi penyebabnya. Jadi, pertumbuhan penduduk melambat secara alami. Ini pandangan standar dalam ekonomi pembangunan. Gates cuma nyebutin hubungan ini. Dia menghubungkan perbaikan kesehatan dengan perubahan demografi. Tapi break time, nggak semua orang nangkapnya begitu. Kata vaksin dan mengurangi populasi jadi nyambung banget. Dan buat sebagian orang, break time kedengeran menakutkan. Kontroversinya langsung heboh dan menyebar luas. Buat banyak orang, ide mengurangi pertumbuhan penduduk yang dikaitin sama tokoh teknologi berpengaruh yang ngedukung vaksinasi global, break time kedengeran mengkhawatirkan. Indonesia, negara kepulauan yang luas banget. Rumah buat lebih dari 270 juta jiwa. Jumlah sebanyak ini bikin Indonesia jadi penting. Bikin Indonesia jadi lokasi krusial buat program-program kesehatan masyarakat. Juga bikin Indonesia jadi tempat yang menarik buat uji coba vaksin skala besar. Negara kita ini sering banget ada di barisan depan penelitian medis semacam ini. Ini bukan kebetulan. Ini gabungan dari banyak faktor. Jumlah penduduk itu salah satunya. Tantangan kesehatan di negara kita juga jadi faktor lain. Contohnya vaksin tuberkulosis M72. Indonesia sekarang jadi peserta kunci dalam uji klinis fase 3-nya. Ini kerjaan besar. Ribuan orang Indonesia terlibat di dalamnya. Yayasan Bill and Melinda Gates mendukung penelitian ini. Taruhannya break time, point time besar. Bagian 4. Narasi di balik bayangan kendali, elit, dan ketakutan pada yang tak terlihat. Sejarah manusia itu penuh sama cerita soal kekuatan-kekuatan tersembunyi, soal kelompok-kelompok rahasia, soal elit yang memanipulasi rakyat banyak. Di zaman digital ini, cerita-cerita kayak gitu gampang banget nemu tempat subur. Nyebarnya cepet banget kayak api. Bill Gates, dengan kekayaannya yang luar biasa dan pengaruhnya di kesehatan global, sering banget jadi pusat teori-teori semacam itu. Tuduhan utamanya jelas, program vaksin global itu katanya bukan cuma soal kesehatan. Ada yang bilang break time itu alat buat ngontrol populasi, cara buat elit global nunjukin dominasi mereka. Teori-teori ini sering nunjuk ke pidato TED Talk Gates tahun 2010. Omongannya soal vaksin dan pengurangan populasi dijadiin bukti utama. Argumennya, orang-orang berkuasa itu pengen jumlah manusia di planet ini lebih sedikit, terutama di negara-negara berkembang. Vaksin dalam narasi ini jadi semacam kuda Troya, digambarin sebagai alat buat agenda depopulasi alias pengurangan penduduk, atau di versi lain sebagai alat buat masang chip pelacak,
atau buat ngubah genetik manusia untuk tujuan-tujuan jahat. Bagian 5 sisi lain koin, filantropi sebagai kekuatan untuk kebaikan global. Tapi ada sisi lain dari cerita ini. Sebuah narasi soal kedermawanan yang luar biasa. Soal keinginan tulus buat ngurangin penderitaan orang banyak. Yayasan Bill and Melinda Gates itu salah satu organisasi filantropi terbesar dalam sejarah. Mereka udah nyalurin puluhan miliar dolar. Uang ini dipakai buat mendanai penelitian penyakit-penyakit yang kebanyakan nyerang orang miskin. Malaria, polio, HIV/AIDS, tuberkulosis. Yayasan ini juga dukung program buat ngirim vaksin ke anak-anak di pelosok-pelosok dunia. Sudut pandang ini ngelihat Bill Gates bukan sebagai manipulator yang main di belakang layar, tapi sebagai filantropis yang berdedikasi. Seseorang yang pakai kekayaannya yang melimpah buat ngatasin tantangan-tantangan terbesar umat manusia. Kerja yayasan ini dalam memberantas polio misalnya, udah bikin penyakit itu hampir musnah total. Ini pencapaian yang breaking fork luar biasa. Bagian 6 Nusantara Sehat, peran Indonesia di dunia yang terhubung. Keterlibatan Indonesia di dunia kesehatan global itu bukan tanpa alasan. Ini kebutuhan strategis. Dengan jumlah penduduk yang besar dan tantangan kesehatan yang nggak sedikit, negara kita nggak bisa kalau cuma diam aja. Harus kerjasama. Harus terlibat aktif sama mitra-mitra internasional. Ini termasuk organisasi kayak Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Termasuk juga yayasan swasta kayak Yayasan Bill and Melinda Gates. Kerjasama kayak gini bisa ngasih akses ke dana, keahlian, break time teknologi paling baru. Uji coba vaksin TB/MJU2 itu salah satu contohnya. Kasus tuberkulosis di Indonesia yang tinggi bikin kita jadi mitra penting. Tapi kerjasama ini nawarin lebih dari sekadar akses ke calon vaksin baru. Ilmuwan-ilmuwan Indonesia juga terlibat. Peneliti dari universitas-universitas ternama ikut ambil bagian dalam prosesnya. Ini ngebangun kemampuan kita sendiri di dalam negeri, memudahkan transfer teknologi, memperkuat infrastruktur ilmiah negara kita. Bagian 7 jalan ke depan, menavigasi janji dan bahaya dalam kesehatan global. Indonesia sekarang ini ada di persimpangan jalan. Keterlibatan kita di proyek-proyek kesehatan global kayak uji coba vaksin, itu nawarin harapan besar. Akses ke obat-obatan yang bisa nyelamatin nyawa. Kemajuan kemampuan ilmiah anak bangsa. Suara kita jadi lebih didengar di panggung kesehatan internasional. Ini semua manfaat yang penting. Potensi buat ngalahin penyakit berat kayak tuberkulosis yang udah lama jadi momok di negara kita. Itu jadi pendorong yang kuat. Peluang buat produksi vaksin sendiri di dalam negeri bisa ningkatin keamanan kesehatan buat jutaan rakyat kita. Tapi deliberated. Jalan ini juga ada potensi bahayanya. Bayang-bayang eksploitasi, sengaja atau enggak, selalu ada waktu negara berkembang kerjasama sama pihak global yang punya kekuatan besar. Apa aturan perlindungan kita udah benar-benar cukup buat ngelindungin peserta uji coba? Apa persetujuan tindakan medis, informed consent, selalu benar-benar dipahami sepenuhnya, apalagi dengan budaya kita yang beragam? Kepercayaan publik itu gampang goyah. Teori-teori konspirasi yang dipanasin sama rasa cemas dari sejarah dan ketidakpastian global, bisa dengan mudah ngerusaknya. Ini bisa ngerusak program kesehatan yang niatnya paling baik sekalipun. Tantangan buat Indonesia adalah gimana caranya memaksimalkan manfaat sambil ngurangin risikonya. Ini butuh pendekatan dari banyak sisi. Memperkuat badan pengawas nasional kayak POM itu harga mati. Memastikan semua penelitian berjalan etis itu nggak bisa ditawar. Mendorong diskusi publik yang terbuka soal vaksin dan penelitian kesehatan bisa bantu ngebangun kepercayaan. Investasi di penelitian dan pengembangan dalam negeri bisa ngurangin ketergantungan kita dalam jangka panjang.